Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Presentasi berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Erawati Patandung dengan NIM 221611076, kelas D2. Review, Teknologi Informasi, Teknologi Komunikasi. Data yang diproses hingga menyimpan arti. 1. Simpan. 2. Temu kembali. 3. Alamat memudahkan proses penyimpanan dan temu kembali. Teknologi komunikasi. 1. Interaksi dua orang atau lebih. 2. Pesan yang disampaikan atau saling dibagi. 3. Alamat penyampaian dari tertulis. Bentuk teknologi komunikasi. 1. Komunikasi suara. Bentuk komunikasi mempergunakan suara dan indera pendengar dari tempat yang terpisah dengan jarak tertentu. 2. Komunikasi tulis dan gambar. Merupakan komunikasi yang mengirim informasi berbentuk tulisan dan gambar. 3. Komunikasi data. Informasi yang dikirimkan berupa data berita dengan menggunakan komputer sebagai media pengirim dan media penerima informasi, serta menggunakan jaringan telepon. Unsur-unsur teknologi komunikasi. Informasi. 1. Alamat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi dengan media transmisi dan informasi. 2. Cara dengan cara yang sesuai dengan akhir. Informasi yang diterima harus berupa mungkin dengan bentuk awal dan dalam batas-batas distoris yang dapat ditolerir. 3. Jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat dan jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin. Performance sistem teknologi komunikasi. 1. Berita informasi harus dapat dimengerti oleh penerima. 2. Karakteristik sistem informasi. 3. Gangguan selama pengiriman informasi. Metode penyimpanan informasi dan teknologi komunikasi. 1. Komunikasi dari titik ke titik, point to point. Informasi dari satu sumber hanya disampaikan pada satu penerima saja. 2. Komunikasi dari satu titik ke segala penjuru. Informasi dapat diambil dari siapapun yang memerlukan informasi dari sumber dan disebarluaskan ke seluruh penjuru secara bersamaan. Sejarah abad informasi. Abad pertanian, instruksi informasi. Profesi petani, buruh pabrik, pekerja terdidik. Perpaduan manusia dan tanah, manusia dan mesin, manusia dan manusia. Alat pangan, mesin, dan elektronikologi informasi. Era teknologi komunikasi. A. Era komunikasi tulisan 400 Masehi sampai sekarang. B. Era komunikasi cetak 1956 sampai sekarang. C. Era telekomunikasi 1844 sampai sekarang. D. Era komunikasi interaktif 1946 sampai sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi. Media komunikasi pada masa sejarah seperti gambar yang ada di samping. Revolusi instruksi. Ditemukan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1985. Ditemukan mesin telegraf oleh Morse tahun 1832 seperti gambar yang ada di samping. Masa modern. Ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876 seperti gambar di samping. Perkembangan telepon pada masa ke masa seperti gambar yang ada di bawah ini. Perkembangan komputer. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1946. Prinsip kerja menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama, hard-drive unit 1 komputer. Komputer generasi kedua,
prinsip kerja. Pada tahun 1988, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabut vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Mulai digunakan bahasa programan umum mulai umum digunakan. Belum ditemukan adanya sistem operasi. Contoh komputer generasi kedua seperti gambar yang ada di bawah ini. Komputer generasi ketiga mulai ditemukan IC yang menggantikan fungsi dari transistor. IC mampu menekankan panas yang dihasilkan oleh komputer. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga seperti gambar yang ada di bawah ini. Komputer generasi keempat, tujuan perkembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran siklus dan komponen-komponen elektrik. LSI, VLSI, ULSI masing-masing mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga mencapai jutaan. Dampaknya secara ekonomi, biaya produksi makin rendah, harga komputer makin murah. Komputer generasi kelima, komputer yang digunakan oleh VLSI. Komputer generasi keenam, suatu peramaran yang bersifatnya fisik, meramal bahwa komputer masa depan dapat berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Beberapa ilmuwan komputer yakni bahwa suatu ketika akan tercipta suatu komponen yang akan disebut sebagai blok chip yang terbuat dari protein sintesis. Ya, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.